Ini kan yang menghantam beliau itu kan orang muslim juga. Ya. Kenapa tidak diingatkan untuk istighfar atau minta maaf kamu secara publik kalau itu salah? Artinya ini kita nggak akan selesai. Jual money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya Camu, cangkruk karo mikir, cangkir Camu, wartawan senior, dan saat ini sebagai pimret daripada Jatim News Media. Dan sahabat saya, Haji Norman Fauji yang biasa membawakan singkong dan kopi. Kali ini kita Duel mic. Duel mic. Ya. Kok duel mic? Ya. Haji Norman. Karena sama-sama host dan harus bertemu membicarakan persoalan-persoalan, masalah-masalah, serba-serbi dari masalah yang lagi Trending topik maupun viral. Viral. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Yang lagi menarik apa ya ini? Loh, si menarik ini. Rupanya masih terus ini. Dan viewernya istimewa, luar biasa. Luar biasa. Kemenat. Yang lagi ya. keperucut ya. Betul. Keperucut apa keplecu ya? Nah, kita dengarkan dulu. Allah. Iya, itu kemarin kita sudah berpegang, sudah berjalan pengaturan, kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam. oke Camu, kita mulai duel mic-nya, kan begitu. Si. Ini tanggal 23 ya. Siap. Februari sampai hari ini. Masih viral. Apa? Sebagai politisi Yang tanya wartawan yang ulung. kok menarik, kok masih viral gitu loh. Artinya begini Camu, bahwa terlepas persoalan ini dikondisikan, digoreng atau dan lain sebagainya, wa'ala alihi wa jama'ina, Digoreng, gak enak kata-kata politisi. Tetapi ini menjadi minat yang luar biasa dari masyarakat untuk apa sih sebenarnya, apa sih persoalannya, dan melalui duel mic ini Pak Mu, kita akan bahas bersama-sama. Sahabat-sahabatku sekalian, saya di sini tidak bisa menyebut singkong dan topi karena rubrik kita sudah menyatu dalam satu pikiran, dalam satu omelan. Omeli ya. Camu, apa persoalan adzan sehingga harus diatur? Ya kalau yang tanya orang politisi kira tuh bingung nggak menjawab. Ya. Jangan dipelintir loh pernyataan saya. Bisa viral ini. Bisa viral. Karena sengaja kita mau viralkan sekarang ini. Ya sudah viral. Cuma jangan diviral-viral no. Okay. Dusoe tambah doa Pak Dewi. Ya cabut. Ya Lanjut. kan? Nah, kalau dari sisi jurnalistik ya, Ya. Pak Haji Norman, apa yang disampaikan Kemenak ini dilihat konteksnya dulu. Ya, nada bicaranya, tujuannya, Intonasinya. Cuma ya, maaf ya, ada analogi yang nyerempet yang bahaya. Analogi. Ya, seorang yang tampil sebagai leader, pemimpin umat, public figure, apalagi urusan agama. Betul. Kan kalau analoginya langsung jeglek, Ya. antara seruan adzan itu panggilan umat Islam untuk berbakti kepada Allah, mengabdikan diri pada Allah, Memenuhi panggilan untuk menuju kemenangan. Betul. Sampai kurung adzan nang masjid enggak, langsung nang masjid enggak? Tadi jalan menuju kemenangan. Iya. Memenuhi panggilan untuk menuju kemenangan. Aku takon jawaban sih ta. Ya, mesti ketika dengar adzan apa sampean wis langsung nanggone masjid dan langsung sholat. Suaranya kan harus didengar dulu. Itu yang dipersoalkan dulu. Gak krungu. Kan jame wis ono. Dan adzan tidak perlu pakai toa kalau dijeda kan. Betul. Tapi orang tahu tepat waktunya jam berapa. Tapi bagi orang-orang yang kepingin mendengarkan adzan, ya kan, itu perlu ada toa. Ya. Tapi terus kalau sampai ada yang mengganggu dan terganggu, kita tidak mengganggu.
Betul. Karena itu sudah menjadi seruan umat Islam agar letakkan semuanya, ya kan? Ini panggilan Tuhan, panggilan Allah ini. Sahabatku, untuk bertobat. Rupanya wartawan senior kita ini terbiasa di Saudi. Ketika di Saudi itu kumandang adzan diperdengarkan, sebelum itu pun semua ditinggalkan. Sebelum adzan. Sebelum semuanya. Mendengarkan adzan sampai selesai dan Tapi adzan. sekarang ini dipersoalkan. Iya. Yang dipersoalkan bukan adzannya, tapi plesetannya. Duh, kok plesetan? Yang perlu dijawab adalah ya, menarik plesetannya nih. Yang perlu dijawab Jamu adalah dari sisi jurnalistik. Ya. Konteks Ini kan disampaikan ke publik, ya. dan ini menjadi sebuah konsumsi daripada media massa. Ya. Ini yang perlu dipertanggungjawabkan. Saya nanti akan jelaskan secara politisinya, begitu loh. Kalau kalau yang menyiarkan ini adalah media mainstream ya, TV nasional, saya kira balance lah, balance dan bisa dipertanggungjawabkan secara jurnalistik. Tapi kalau ada youtuber yang langsung potong Kompas, memotong pernyataan itu kemudian digebyah uyah, jari wong Surabaya digebyah uyah, diviralkan tanpa ada konteks, ya kan, balancing. Yeah. Jadi konfirmasi, bener nggak kon ngomong ini Ki? Apalagi sudah langsung dibawa ke ranah hukum, gitu kan? Ini penistaan agama. Kalau dari sisi saya, Ya. kalau itu dari sisi Kacamata jurnalistik harus kacamata ada balancing. balancing. Mengatakan bahwa terlepas daripada ini persoalan menjadi konsumsi publik dan ini sudah nasi jadi bubur. Akan tetapi paling tidak dari sisi santri ini perlu ada tabayun. Ya. Perlu ada klarifikasi. Saya yakin sahabat-sahabat sekalian, mumpung ada Jamu, saya juga bisa mempertanyakan kepada beliau bahwa ketika orang itu membuat pernyataan, ada hak jawab dong. Ya. Ada hak jawab. Ada. Dan hak jawab itu juga disampaikan kepada publik. Kan begitu. Dan yang paling parah itu kan, ya maaf ya, ada media sosial, ya. Yang saya bilang tadi digebyah uyah. Kalau sampean tadi bilang dipelintir, diplesetkan, ini terjadi di sini. Terjadi. Di dunia jurnalistik nggak boleh begitu, Pak. Kalau Anda sudah mempublish di dunia media sosial, nah ini nih, media sosial itu tidak punya rambu-rambu tentang kode etik jurnalistik. Ketika Anda mempublish sebuah pernyataan, apalagi dia public figure, pasti dirugikan dengan publish sampean tadi, yang tidak mengacu pada undang-undang pers. Hak dan kewajiban kita adalah menyiarkan, dan kewajiban kita adalah minta konfirmasi. Lapisan berikutnya kan ada undang-undang IT. Ya. Kemudian sahabatku semuanya juga ada undang-undang kita. Loh, kalau beliau menuntut orang-orang yang mempublish itu bisa. Pencemaran nama baik. Loh, bisa dong. Bukan hanya pencemaran nama fitnah. Artinya kita sekarang tidak persoalan memihak pro dan kontra. Ya, menduduk persoalan dan persoalan kan didudukkan. Seperti sekarang. Wartawan duduk, politisi duduk kan. Ayo begitu. ngomong sing enak. Nek digebyah ya kan ujungnya ya kan. Ya. Coba sampean jadi Menteri Agama ya. Perasaan sampean ketika kepreset katakan gitu dengan analogi tadi. Paling istighfar sampean nggak karu-karuan. Diminta kiai istighfarnya nggak karu-karuan. Gus Yakut bangun pagi sudah dihadapkan dengan persoalan ini. Mau tidur sudah dihadapkan seperti ini. Gimana stresnya? Itu adalah sanksi sosial masyarakat yang sudah diterima beliau tanpa disampaikan masyarakat kepada beliau. Jamu, dari sisi politik persoalan ini adalah ketika ini terus digulingkan akan menjadi dua persoalan. Bola salju atau bola panas. Bola api. Ya, siapa yang terbakar? Siapa yang terbakar? Yang terbakar sebenarnya menteri itu sendiri ya. Tapi persoalan di sini, Pak Haji Norman ya. Ketika beliau membuat pernyataan yang kemudian diviralkan dan kemudian menjadi efek buruk bagi dia dan umat Islam, khususnya ya umat Islam yang kelompoknya Kemenak, ya kan? Kemenak, Menteri Agama, maka ada yang dirugikan dari statement maupun pernyataan-pernyataan yang baik secara pribadi maupun secara kelembagaan pasti ada pendukungnya dong ini kan. Nah, yang saya takutkan tadi dalam tanda kutip pelintiran itu tadi, ya kan. Yang lucunya di sini ini kan yang menghantam beliau itu kan orang Muslim juga, gitu.
kenapa tidak diingatkan untuk istighfar atau diminta maaf kamu secara publik kalau itu salah? Tapi Menteri Agama ini tidak merasa salah, Pak. Sebentar, dari pernyataan. Dual mic ini perlunya bukan saling pro kontra. Ya. Tapi dual mic ini mendudukkan persoalan dan duduk bersama untuk menghadapi persoalan. Menurut pandangan sampean, kenapa kok pada hari itu merasa tidak salah kan berarti dengan pernyataan bahwa saya berangkat dari persoalan tidak politis saja, tetapi saya berangkat daripada persoalan yang sekarang kita bicarakan. Ketika itu disampaikan di publik, pertanyaannya disampaikan saat bagaimana? Itu di dalam jurnalis juga gentle dong diakui. Iya. Ketika itu disampaikan mengatakan off the record, bagaimana? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Hak prerogatif yang menyampaikan off the record ini misalnya. Off the record. Tapi itu loss. Iya kan? Loss persoalannya kan, coba beliau tidak menganalogikan dengan binatang. Artinya yang paling ini kita nggak akan selesai. Saya mengejar dari sisi jurnalis, Pak Muiz mengejar saya secara politik, kan begitu. Sebenarnya yang bertanggung jawab siapa? Ya, kita dari kacamata publik mempublikasikan. Kondisi sekarang ini sudah era keterbukaan. Ya. Kan begitu. Ketika mereka melihat sesuatu yang belum tentu benar dan belum tentu itu salah, sambil nyetir mobil, sambil makan, mereka bisa menghujat. Wes, kita tidak usah kacamata jurnalistik maupun politik lah. Ya. Ketika dia difitnah. Kesepakatan berubah lagi nih. Ketika dia difitnah, katakan dia merasa difitnah, kan? Pernyataan saya tidak seperti itu. Nada, irama, ekspresi saya bukan menghina. Intonasinya kan? Tidak seperti itu. Tapi kan ada sumber fitnah, Pak. Ya. Adanya fitnah karena ada sumber fitnah. Adanya api karena ada sumber api, kan. Ya. Api ada ini asap tentu ada api, betul. Itu dia. Kalimat yang luar biasa. Kalimat yang luar biasa dari seorang jurnalis kawakan. Makanya sampean jangan jadi sumber fitnah. Kalau tidak mau difitnah orang, ngomong sing hati-hati. Ya. Politisi mengatakan, kan? Aku ngamuk loh, politisi mengatakan bahwa ini adalah persoalan bukan hoax saja. Bukan. Sing hati-hati. Sing hati-hati kalau jadi pejabat sih. Iya. Sampean sing hati-hati. Jadi kita asal jeplak. Jadi kita juga harus objektif sekarang. Ya. Dari sisi intonasi dari bicara dan persoalan undang-undangan, sisi politik, tetapi ini adalah peringatan. Sampean itu kan kepingin jadi politisi hebat. Betul. Pernah kepingin menjadi anggota dewan. Iya. Ketika mau kampanye, ya kan, jogo awak kan. Iya. Perilaku, ucapan. Bukan pencitraan, attitude. Iya. Gitu. Ketika panjenengan atau sampean sudah duduk di posisi yang tepat buat jamaahnya, maka hati-hati. Betul. Ngomong saomong hati-hati. Karena menjadi sorotan publik gitu kan. Berapa kali? Ya, Camu. Ini persoalan kan ada persoalan adzan, ada menyamakan itu dengan persoalan suara sesuatu kan begitu. Kemudian ini ada peraturan. Ya peraturan memang sudah ada. Ya kan? Peraturan ada. Dulu. Jadi peraturannya dulu kan begitu. Iya. Ya. Sekarang apa sih persoalannya? Kalau dari sisi politik, dari sisi saya mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi yang ingin memanfaatkan peluang suka itu. Atau tidak suka? Ya, suka atau tidak. Suka tidak suka itu nanti bagi pihak yang menerima. Kita sudah tidak suka sama dia. Tapi pada persoalan politik ini dikatakan ini adalah momen. Dan ini momen sudah ditangkap dan sudah dilakukan. Wes, ya gue mau. Kalau nawa itu kita Sebentar ya. Kalau para persoalan bicara masalah politik nggak akan selesai. Tetapi ini yang kita bicarakan ini kan misalnya listrik itu kabel kan jelas. Iya, plus jalurnya minus, jelas. Iya. Nah, jalurnya adalah jalur persoalan media ini yang digunakan. Artinya orang menyampaikan ini melalui media, entah itu YouTube, entah itu apa, untuk menyampaikan kepada informasi kepada masyarakat. Nah, ini kan juga bermasalah, Camu. Sing cerdas itu kan cuma yang memicu. Istilah porno polisi ya. Penistaan agama ini. Kapan mana? Lah, semua orang udah tahu. Kita tidak menistakan agama. Enggak. Kita juga tidak nyinggung Gus Yakut, enggak. Tetapi kita ingin menyampaikan lapo sing ini kekonangkat sebagai sesama manusia. Cara ngelingno kan bermacam-macam cara nih kan. Jurnalistik itu sebagai mediasinya, sebagai mediator ketika ada persoalan, bukan saling kompor mengompori gitu kan.
Kompor mengompori. Kompor mengompori. Nah, ini sisi di sini ya, bukan sisi di sana loh ya. Nah, makanya ini perlunya ini duel media, mic. ini Ini perlunya duel mic. Ya, kacamata media kan ojo jadi kompor mengompori, tapi Itu, mediator. Ya, sisimu lah yang bicara, sisiku lah yang bicara kan begitu. Ada dua sisi. Kalau dua sisi rel yang tujuannya sama, pasti pada stasiun yang baik dong. Ya. Stationerinya pasti baik, tapi kalau tujuannya nggak ada, ya ini yang terjadi. Statement yang paling penting adalah ketika kita pejabat, kita harus berhati-hati ucapan. Omonganmu adalah, lidahmu adalah pisaumu. Bisa harimau. Harimaumu. Dan tadi sudah Pak Cak Amu sudah menjelaskan bahwa ada hak jawab daripada beliau. Kan tidak cukup selesai di situ, Cak Amu. Tidak cukup, karena sudah ada yang menggelinding. Ya. Penggelindingan Sisi ini kan saya nih, sampai sisi ngomong saya. goreng tadi. Ya, menggoreng, Jurnalistik memelintir. tidak boleh menggoreng, Pak. Ini dicatat nih. Ini perlu dicatat nih. Nggak boleh. Cak Amu, ini kan persoalan ketika itu muncul. Ya. Kan? Kemudian diviralkan. Orang kemudian salah kaprah, marah dan lain sebagainya. Saya aja berpikir sederhana saja. Seperti saya akan bertahan dengan pendapat saya katakan bahwa ini momen, ini kesempatan untuk mereka yang ingin sengaja memanfaatkan persoalan ini. Iya, Pak Norman. Ya. Pak Haji Norman, bahwa lahirnya jurnalistik, pemberitaan, Ya. itu perjuangan. Untuk apa, Pak? Untuk apa? Perdamaian. Ya. Bukan saling Membenci, Iya. saling menghujat. di mana pemberitaan itu punya tanggung jawab. Ketika sudah tidak terkontrol begini, kan ada saling dirugikan. Ya. Cak Amu sudah perhatikan bagaimana statement beliau. Sudah, Oke. gitu kan? Dari sisi jurnalistik ini, masukkah kepada kriteria terpenuhi? Bagaimana? Kalau dari ranah jurnalistik kita anggap biasa, cuma menyayangkan aja. Kenapa sih sampai kok pakai analogi itu? Ya, Digondol kucing, kucingnya buta pisan. ya, ya. Gitu loh. Digondol kucing pernyataan itu digoreng, sampai ngomong digoreng, dan sing goreng itu jelas ahlinya, koki yang paling hebat. Dirugikan dia. Dan itu dari sisi saya mengatakan ini akan ada efek dominonya, Cak. Iya. Jadi ada siapa yang memanfaatkan, siapa yang dimanfaatkan, siapa yang menarik dan siapa yang ditarik kan Ya. begitu persoalannya. Ya, kita tarik dari benang terpilihnya beliau ini kan banyak persoalan-persoalan Ya. sebenarnya. Statementnya misalnya ketika beliau ditunjuk sebagai Menteri Agama itu awal kalau nggak salah 31 Oktober 2021 pertama kali ngomong itu bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah dari NU. Ya. Bukan bukan untuk umat Islam, Ya. hadiah untuk umat Mungkin NU. itu kita ignore. Kita Itu jadi masalah. Kembali ke Ya, rentetan ini kemudian ada blunder-blunder yang lain dan ini blunder paling besar, ya. dan itu menjadi dimanfaatkan orang-orang yang wayai mundur lagi. Memang tuntutannya kalau bisa diterima oleh presiden ya bisa mundur itu. Cak Amu, tidak sesederhana itu seseorang harus dimundurkan atau mundur. Ada Kan proses. begitu. Satu proses, kemudian juga dari sisi politik, ini juga mengatakan apapun ini lembaga negara. Ini adalah pejabat negara. Ya. Tentunya akan ada aturan-aturan. Yang unik, Pak, Ya, yang unik Haji Norman, yang mempersoalkan kan orang Islam sendiri kan, ya, iya kan? Iya kan? betul, betul. Mestinya sesama umat Islam kan ada tahap-tahap tabayun. Cak Amu, saya justru mengharapkan secepatnya ada hak jawab itu yang dipergunakan, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Ya hak jawab itu kan dia merasa tidak salah terus. Pernyataan ini dianggap biasa menurut dia. Tapi ini kan luar biasa menjadi efek bola api tadi kan. Ya. Ini kalau tidak diselesaikan, permintaan maaf mungkin tidak cukup karena sudah menggelinding di ranah hukum gitu kan. Ranah hukum. Terus kacung kebacut. Ya, artinya begini juga Jamu, dari sisi politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara ini ada sendi-sendinya. Ya. Ada norma-norma yang harus diikuti. Bukan Norman. Bukan. Norman Singkong Fauzi dan ya. kopi. Ya, ada Artinya norma-norma. ketika orang itu salah atau tidak, salah atau benar, yang menjustifikasi bukan media, tetapi salah benar itu nanti
di ranah meja hijau. Ya. Ketika keputusan, dan itu pun kita tidak juga menjustifikasi lagi, mengejar lagi, karena apa? Di ranah itu sudah ada tahapannya, bagaimana tahap penuntutan, tahap dan lain sebagainya. Coba sampai saksikan ini, ya, perkembangan terkini dari berita CNN Indonesia ya. Jadi pro kontra, dukung dan tidak mendukung itu juga ada, Pak. Ya. Gitu kan? Nah, gini. Karena nasi sudah menjadi bubur, dan bubur itu nek diolah enak panganannya, apa maneh bubur Sunda ya kan? Ya. Bubur Bandung itu enak kalau diolah gitu kan. Ya. Ketika bubur ini sudah tidak menjadi nasi, ya apa enak dipangan. Ya. Kira-kira yang menuntut Jamu, dia ke kita kembali ke sini. Ya. Bahwa ini sudah kalimat loh. Seorang entah siapa itu dia menulis, dan itu sudah di ranah publik. Dan siapalah aku, Kan begitu. Nah, kita terlepas itu. Jadi, artinya kalimat di sini saya juga dukung. Nah, Tangkap beliau Yakut. ya oke, terus kemudian tapi agak pesimis. Ini akan diproses. Ya. Ini kalimat ini kalau Penggal. terjemahkan juga bahwa ada dukungan untuk proses hukum, tetapi ada sanksinya. Sanksi. Ragu apakah itu juga proses. Ini terus berkembang, Jamu. Ini terus berkembang. Sisi ini, persoalan ini ketika politik ini sudah. Kalau stakeholder menganggap ini bukan sebuah kesalahan yang fatal, ya gak akan diproses, Pak. Ya. Iya kan, Pak? Sampean mejeno kayak apa? Mejeno enggak? Ya. Di kamar mandi mejeno enggak? Gak metu-metu kotoran itu. Iya. Demo kemana-mana. Kalau stakeholder atau di ranah hukum tidak mengarah ke sana, ya percuma. Tapi kan bola salju tadi, bola api tadi, itu kan menarik untuk Ya, dikupas. tentunya dari kalimat ini juga ke bawah akan makin banyak lagi kalimat. Ya. Dari kalimat itu akan muncul juga disparitas di bidang hukum. Ya, Bisa dong, Jamu? Bisa. Oke. terus karemu apa saiki? Yang jelas begini, Jamu. Duel mic ini hanya untuk mengangkat persoalan ini, kemudian kita sekedar bicarakan saja. Ya, kita mengajak, ayo duduk dalam satu meja dengan kepala dingin, ya kan? Ya. Sing muncul di media itu ketok wong isopo. Kalau saya di sisi saya tidak, saya akan mengatakan hentikan ini semua, kan begitu. Biarlah. Enggak bisa Pak politisi dihentikan ini, wis kepinter sampean iki. Nek dunia jurnalistik ya, ketika persoalan itu sudah menguap dan melebar, orang media itu, petugas media itu sebagai mediator, ada tempat meja untuk bersilaturahim atau konsolidasi. Betul. Iya kan? Nek gak ketemu gini ya memang suasana gini paling enak ngomong no adan dan singkong. Apa? Anjing menggonggong. Sing enak singkong dan kopi saja nih. Betul. Nek udan-udan Yang ini enak musim adalah cangkruk kalau mikir. ya itu aja cangkruk. Artinya kita sudah terseret nih. Singkong dan kopi terseret bersama cangkir Cangkir. jamu. Tetapi paling tidak hari ini kita hanya ingin menyampaikan bahwa sampai kapan ini akan terjadi dan kapan ini akan diakhiri. Yang bisa menjawab adalah kita sendiri. Mungkin pikiran kita, hati kita, dan mulut kita, dan tangan kita ini menghentikan semuanya dan menyerahkan ini ke ranah hukum. Dan ini ada hikmahnya. Ya. Perbedaan adalah rahmat, ya kan? Ya. Perbedaan sudut pandang, ya kan? Ya. Pandangan multi persepsi lah. Ya. Ini multi persepsi, dan persepsi itu sudah dibungkus sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang menarik sampai hari ini dibicarakan dan jadi guyonan di warung. Jamu yang paling penting begini. Itu loh. Kita lihat, kita ngalami masa Soeharto. Bagaimana pemberitaan dibredel dan lain sebagainya. Nggak terkontrol. Sangat terkontrol, kebalik. Nggak. Kalau nggak terkontrol langsung dibredel. Nah, oke. Ya. Kemudian, ini kan tidak terkontrol. kemudian lahirnya reformasi. Ya. Saat itu dan hingga saat sekarang ini sudah seperti ini. Ke depan bagaimana nih? Ya tetap kepada koridor etika, kode etik toh Pak. Ya, kode etik jurnalistik kan begitu ya. Ya kalau udah di ranah pemberitaan, diekspos itu adalah media. Ya. Alat media itu macam-macam. Ada medsos ya. Berarti orang yang mengunggah di media itu supaya tidak terjadi seperti ini, ya sinau jurnalistik dulu. Iki layak nggak nyakiti orang nggak, Pak politisi?
urusannya sampai Gusti Allah loh sampean iki. Minta maaf pada orang seperti yang disakiti juga repot, Pak. Saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa mengatakan sahabatku Singkong dan Kopi karena kita yang jelas. Karena kesimpulan ya, tidak. Yang jelas berpikirlah yang arif dan bijaksana. Itu penting. Kan begitu. Ya. Sebelum kita mengungkapkan sesuatu, terutama di media sosial. Betul. Karena apa? Luasnya media sosial itu melebihi daripada lautan Antartika. Dan samudra. Ketika closing statement kamu. Maka nota. Ya. Kalau jadi pemimpin, betul. Jogon. Attitude, sikap, Ya. terutama omongan, Pak. Dan masyarakat pun juga demikian. Belajar Ojo gampang terbakar. terpancing. Ya. Ya. Yang jelas dari duel mic ini pelajaran ingin kita sampaikan. Yuk kita positif. Ayo kita juga berhati-hati dalam bermedsos agar kita tidak terjebur kepada persoalan yang belum terselesaikan. Ya. Boleh duel. Boleh duel. Tapi endingnya harus Kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di Duel Mic yang akan datang. Salam Duel Mic. Duel Mic. You are my